Langkah pertama, siapkan 250 gram tepung terigu. Ini aku pakai protein sedang, yaitu tepung segitiga yang kemasan. Langsung aja kita tuangkan ke dalam mangkuk mixer. Tambahkan 1 sendok teh ragi instan dan 1/4 sendok teh bread improver. Langkah berikutnya, siapkan 150 ml air es, kemudian tambahkan dengan 3 sendok makan gula pasir atau setara dengan 50 gram. Langsung aja gula pasirnya ini kita aduk dulu sampai larut. Setelah gula pasirnya larut, langsung aja tuangkan ke dalam mangkuk mixer. Kemudian pasang kaki mixer yang bentuknya seperti ini. Kemudian kita mixer sampai tercampur rata. Untuk mixernya ini aku pakai stand mixer Pico Mixer MX500 dari Mito Elektronik. Nah, Pico Mixer ini gearnya udah pakai metal gear ataupun gear besi, jadi udah nggak pakai gear plastik lagi ya. Tentunya metal gear ini lebih bagus dan lebih awet. Selain itu, yang aku suka dari Pico Mixer ini juga udah dilengkapi dengan termostat sebagai overhead protecting. Maka kalau misalkan mesinnya terlalu panas, dia akan mati secara otomatis. Dengan begitu mesinnya juga akan lebih awet. Sedangkan untuk pengaturan speed ataupun level kecepatannya bisa kalian lihat di sini ya. Tergantung makanan apa yang mau kalian buat, karena beda kaki mixer, beda level kecepatannya. Karena di sini aku mau bikin adonan roti dengan kaki mixer seperti ini, jadi maksimum kecepatannya sampai level 6. Selain itu, kemampuan mesin dari Pico Mixer ini bisa mencapai 16.000 rpm. Di mixer biasa merek lain paling cuma sampai 8.000 rpm aja. Dan lebih menariknya lagi, Pico stand mixer ini daya listriknya rendah banget, yaitu cuma 150 watt aja untuk pemakaian normal. Dan bisa kalian lihat sendiri ya, ini level kecepatan 6, muternya udah kencang banget kayak gini, apalagi level 12 ya. Jadi kalau aku bikin adonan pakai Pico Mixer ini lebih cepat tercampur. Kalau bikin adonan roti ataupun donat lebih cepat kalis. Kalau bikin adonan kue bolu biasanya lebih cepat mengembang. Oke, kalau kira-kira adonannya udah tercampur kayak gini, langsung aja kita matikan dulu mixernya. Atau tanpa dimatikan pun nggak apa-apa. Ini langsung kita tambahkan dengan 1 sendok makan munjung margarin. Kalau ditimbang ini beratnya sekitar 50 gram. Langsung aja kita tambahkan ke dalam mixer. Kemudian kita mixer lagi dengan kecepatan level 6 sampai adonannya benar-benar kalis. Oke, kalau adonannya udah kalis, biasanya kelihatan ya teksturnya itu udah mulus dan juga licin. Langsung aja kita matikan mixernya dan kita cek untuk seberapa kalisnya. Cara ngeceknya juga gampang banget, tinggal kita tarik aja sedikit adonan, kemudian dilebarkan. Kalau udah elastis dan gak gampang robek, kalau nggak tipis-tipis banget, berarti adonannya udah kalis sempurna kayak gini. Setelah dimixer dan teksturnya kalis, ini nggak perlu di-proofing dulu, jadi bisa langsung dibentuk. Nah, satu adonan ini aku bagi menjadi 10 bagian, dan masing-masing bagiannya langsung aja dibulat-bulat dan di-rounding kayak gini. Ini sengaja nggak aku timbang, tapi kalau mau ditimbang beratnya sekitar 45 sampai dengan 50 gram. Jadi diperkira-kirakan aja ya, karena pada saat dibulat-bulat dan di rounding kayak gini juga berasa kok kalau misalkan ada adonan yang terlalu besar ataupun terlalu kecil, jadi tinggal dipindah-pindah aja. Setelah itu ambil 1 butir adonan, kemudian kita gepengkan dengan cara kayak gini. Kalau mau pakai rolling pin juga boleh. Tambahkan keju parut seikhlasnya dan kita letakkan di tengah kayak gini. Setelah itu kita rapatkan dan kita rapihkan. Kemudian simpan dalam cup aluminium foil dengan diameter sekitar 8 cm. Dan untuk yang isi coklat juga sama prosesnya. 1 butir adonan digepengin dulu kayak gini. Setelah itu tambahkan coklat meses seikhlasnya. Kemudian tutup dan dirapatkan juga dirapihkan. Lalu simpan di dalam cup aluminium foil dengan diameter sekitar 8 cm.
Nah, karena kedua roti ini bentuknya sama, jadi untuk ngebedainnya tinggal kita beri topping aja. Nggak usah banyak-banyak, yang penting kelihatan aja, bisa dibedain mana yang coklat, mana yang keju. Kalau udah diberi topping semua, kemudian kita tutup rapat dengan menggunakan plastik supaya bagian permukaannya nggak kering. Kemudian kita proofing sampai mengembang 2 kali lipat. Untuk lamanya proofing itu tergantung suhu ruangan, sekitar 15 sampai dengan 45 menit. Oke, setelah di-proofing mengembang 2 kali lipat seperti ini, langsung aja kita panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang dengan suhu 175 derajat Celcius. Gunakan api atas dan bawah dan timer sekitar 20 menit, atau silakan kalian sesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Untuk memanggangnya, ini aku gunakan oven listrik top seri MO999 dari Mito Elektronik. Kapasitas 28 liter, ada rotisserie ataupun alat untuk memanggang ayam muter. Dan yang paling aku suka dari oven top ini, daya listriknya cuma 700 watt aja untuk api atas dan bawah. Artinya kalau kita cuma pakai satu api atas aja ataupun satu api bawah aja, daya listriknya cuma 350 watt aja. Oke, setelah dipanggang sekitar 20 menit, rotinya udah mateng, langsung aja kita angkat dan dinginkan. Ini dia hasilnya, roti cup isi coklat dan isi keju yang aku buat. Gimana? Cara bikinnya gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini aku jadikan 10 roti cup. Bisa kalian jual antara harga Rp5.000 atau silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Bisa kalian lihat sendiri ya, ini teksturnya super lembut meskipun tanpa telur. Karena yang membuat tekstur roti jadi empuk dan lembut itu biasanya dari hasil adonan yang benar-benar kali sempurna dan juga penambahan dari bread improver. Jadi bread improver ini merupakan salah satu bahan yang biasa dipakai toko-toko kue untuk membuat hasil donat, hasil roti ataupun hasil kue jadi benar-benar lembut dan juga berserat. Langkah pertama, siapkan 200 gram tepung terigu dan 50 gram coklat bubuk. Atau ini takarannya 250 gram tepung kalau misalkan kita membuat roti seperti biasa. Nah, langsung aja coklat bubuk dan tepung terigunya ini kita saring dulu. Karena coklat bubuk itu gampang banget menggumpal dan pasti menggumpal, jadi wajib disaring terlebih dahulu. Kemudian tambahkan setengah sendok teh ragi instan, seperempat sendok teh bread improver, dan 50 gram gula pasir. Langsung aja kita tuangkan semua. Setelah itu tambahkan 150 ml susu cair coklat. Atau kalau mau kalian ganti dengan air putih biasa juga boleh. Setelah itu langsung aja kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai adonannya tercampur. Dan seperti biasa, ini aku gunakan hand mixer MX200 dari Mito Elektronik dengan body stainless steelnya yang elegan. Mixer ini punya 5 level kecepatan yang dilengkapi dengan turbo. Daya listriknya cukup rendah, cuma 350 watt aja. Dan yang paling aku suka dari mixer ini sudah dilengkapi dengan termostat sebagai overhead protecting. Karena membuat adonan donat ataupun adonan roti seperti ini termasuk ke dalam adonan berat, maka mixer itu biasanya akan lebih cepat panas. Nah, karena ada termostatnya sebagai overhead protecting, maka kalau mixernya terlalu panas, dia akan mati secara otomatis. Dengan begitu mixernya akan lebih awet. Kalau dulu sih aku punya mixer nggak ada termostatnya, jadi kalau udah bikin adonan berat kayak gini tuh mixernya itu panas terus kebakar gitu dan akhirnya rusak. Oke deh, kalau adonannya udah kira-kira tercampur kayak gini, kita matikan dulu mixernya. Kemudian kita tambahkan dengan 1 sendok makan munjung margarin, atau kalau ditimbang beratnya sekitar 30-50 gram. Nah, ini langsung aja kita mixer lagi sampai margarin dan adonan rotinya tercampur rata dan teksturnya kalis. Dan kalian gak usah khawatir, kalau kalian gak punya mixer, kalian masih bisa membuat adonan roti ini dengan diuleni manual pakai tangan. Cuma kalau diuleni manual pakai tangan yang pasti pegel dan juga berat ya.
Nah, kalau diuleni manual pakai tangan itu harus 2 kali proofing. Artinya, setelah dibuat adonan, kita diamkan dulu sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah itu dikempeskan, kemudian dibentuk, lalu di proofing lagi. Tapi kalau misalkan pakai mixer kayak gini, adonannya itu bisa langsung kali sempurna. Nah, seperti ini ya, biasanya udah kali sempurna. Kalau udah kali sempurna kayak gini, udah bisa langsung dibentuk dan cukup 1 kali proofing aja. Oke, ini langsung aja kita cek ya seberapa kalis dari adonan ini. Caranya tinggal kita tarik aja dan dilebarkan. Kalau udah elastis dan gak gampang robek, berarti udah kali sempurna. Setelah di mixer, langsung aja adonan ini kita bagi menjadi 12 bagian. Langsung aja kita potong-potong kayak gini. Setelah dipotong semua, langsung aja masing-masing potongannya kita bulat-bulat sambil dirapihkan kayak gini. Kalau udah dibulat-bulat semua, kita gepengkan dengan cara digencet pakai scraper. Kalau nggak pakai scraper, boleh pakai tangan langsung. Oke, kayak gini ya hasilnya. Kemudian langsung aja kita simpan di atas loyang. Kemudian kita proofing sampai mengembang 2 kali lipat. Untuk lamanya tergantung suhu ruangan, yaitu sekitar 15 sampai dengan 45 menit. Oke, kalau udah mengembang 2 kali lipat kayak gini, langsung aja kita panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang dengan suhu 160 derajat Celcius, gunakan api atas dan bawah, dan timer sekitar 20 menit. Silakan disesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Dan untuk memanggangnya, ini aku gunakan oven top seri MO999 dari Mito Elektronik. Harganya cukup terjangkau, daya listriknya cukup rendah, yaitu cuma 700 watt untuk api atas dan bawah. Artinya kalau cuma pakai satu api aja, daya listriknya cuma 350 watt. Setelah dipanggang sekitar 20 menit, rotinya sudah matang, langsung aja kita angkat dan dinginkan. Langkah berikutnya kita akan membuat flan susu. Kita siapkan 3 sendok makan gula pasir, tambahkan dengan 4 sendok makan tepung maizena. Setelah itu tambahkan 500 ml susu cair. Nah, kalau mau enak pakainya susu UHT, tapi kalau mau kalian ganti dengan susu kental manis ataupun susu bubuk yang dicairkan juga boleh. Kemudian langsung aja kita aduk sampai tercampur rata, gula pasir dan tepung maizenanya larut. Setelah itu masak sampai mendidih dan mengental. Nah, untuk memasaknya ini aku pakai panci Glow Pan series dari Stand Cookware. Satu set dapat 3 jenis peralatan masak, yaitu wok pan, fry pan, dan juga panci kecil seperti ini. Oke, kalau flan susunya udah mengental dan mendidih kayak gini, jangan terlalu lama dimasak, langsung aja kita angkat dan dinginkan. Langkah berikutnya langsung aja roti yang udah matang tadi kita belah pakai pisau dari Stand Cookware. Nah, satu set pisau ini dapat 4 jenis pisau, 1 gunting dan 1 alat untuk mengasahnya. Biasanya untuk memotong roti aku gunakan pisau gerigi supaya hasilnya jadi rapi. Tapi kalau pakai pisau stand ini kalian gak usah khawatir, meskipun tidak bergerigi hasilnya tetap rapi kayak gini. Nah, langsung aja kita sempritkan flan susu yang udah dibuat tadi. Kita sempritkan sampai penuh, setelah itu kita tutup. Setelah itu kita tempelkan 2 butir coklat yang berbentuk mata kayak gini. Nah, jadinya bentuknya lucu banget kan? Dan kita lakukan hal yang sama sampai selesai.
Dan terakhir, supaya tampilannya lebih kelihatan menarik, kita taburkan gula halus di atasnya kayak gini. Ini dia hasilnya roti hamtaro yang aku buat. Gimana? Cara bikinnya gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini jadi 12 roti hamtaro. Bisa kalian jual antara harga 5.000 sampai dengan 10.000 rupiah. Silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah. Langkah berikutnya, siapkan 250 gram tepung terigu. Ini aku pakai protein sedang yang kemasan. Langsung aja kita tuangkan ke dalam mangkuk mixer. Setelah itu tambahkan 1 sendok teh ragi instan dan tambahkan 1/4 sendok teh bread improver. Langkah berikutnya, siapkan 150 ml air es, kemudian tambahkan dengan 3 sendok makan gula pasir atau setara dengan 50 gram. Langsung aja gula pasirnya ini kita aduk dulu sampai larut. Setelah gula pasirnya larut, langsung aja tuangkan ke dalam mangkuk mixer. Kemudian pasang kaki mixer yang bentuknya seperti ini. Kemudian kita mixer sampai tercampur rata. Untuk mixernya ini aku pakai stand mixer Pico Mixer MX500 dari Mito Elektronik. Nah, Pico Mixer ini gearnya udah pakai metal gear ataupun gear besi, jadi udah nggak pakai gear plastik lagi ya. Tentunya metal gear ini lebih bagus dan lebih awet. Selain itu, yang aku suka dari Pico Mixer ini juga udah dilengkapi dengan termostat sebagai overhead protecting. Maka kalau misalkan mesinnya terlalu panas, dia akan mati secara otomatis. Dengan begitu mesinnya juga akan lebih awet. Sedangkan untuk pengaturan speed ataupun level kecepatannya bisa kalian lihat di sini ya. Tergantung makanan apa yang mau kalian buat, karena beda kaki mixer, beda level kecepatannya. Karena di sini aku mau bikin adonan roti dengan kaki mixer seperti ini, jadi maksimum kecepatannya sampai level 6. Selain itu, kemampuan mesin dari Pico Mixer ini bisa mencapai 16.000 rpm. Di mixer biasa merek lain paling cuma sampai 8.000 rpm aja. Dan lebih menariknya lagi, Pico stand mixer ini daya listriknya rendah banget, yaitu cuma 150 watt aja untuk pemakaian normal. Dan bisa kalian lihat sendiri ya, ini level kecepatan 6, muternya udah kenceng banget kayak gini, apalagi level 12 ya. Jadi kalau aku bikin adonan pakai Pico Mixer ini lebih cepat tercampur. Kalau bikin adonan roti ataupun donat lebih cepat kalis. Kalau bikin adonan kue bolu biasanya lebih cepat mengembang. Oke, kalau kira-kira adonannya udah tercampur kayak gini, langsung aja kita matikan dulu mixernya. Atau tanpa dimatikan pun nggak apa-apa. Ini langsung kita tambahkan dengan 1 sendok makan munjung margarin. Kalau ditimbang ini beratnya sekitar 50 gram. Langsung aja kita tambahkan ke dalam mixer. Kemudian kita mixer lagi dengan kecepatan level 6 sampai adonannya benar-benar kalis. Oke, kalau adonannya udah kalis, biasanya kelihatan ya teksturnya itu udah mulus dan juga licin. Langsung aja kita matikan mixernya dan kita cek untuk seberapa kalisnya. Cara ngeceknya juga gampang banget, tinggal kita tarik aja sedikit adonan, kemudian dilebarkan. Kalau udah elastis dan gak gampang robek, kalau nggak tipis-tipis banget, berarti adonannya udah kalis sempurna kayak gini. Kemudian langsung aja adonan ini kita bagi menjadi 12 bagian. Dan ini memang gak aku timbang ya, aku potong-potong, dikira-kirakan aja. Setelah dipotong semua menjadi 12 bagian, kemudian kita bulat-bulat. Dan pada saat dibulat-bulat ini juga berasa ya, kalau misalkan ada adonan yang terlalu besar ataupun terlalu kecil, tinggal ditukar-tukar aja. Nah ini kalau ditimbang beratnya sekitar 40 gram ya. Kemudian ambil 1 butir adonan, kemudian kita gilas dengan menggunakan rolling pin.
Oke, digilas sampai seperti ini aja. Nah, kalau udah kayak gini, langsung aja kita tambahkan keju parut secukupnya atau boleh sesuai selera. Setelah itu kita gulung sampai ujung. Kemudian kita gilas lagi dengan menggunakan roll pin ke arah memanjang. Setelah itu iris ke arah memanjang dengan jarak sekitar 1 cm. Kemudian kita gulung lagi dengan cara miring seperti ini. Lalu kita lingkarkan dan bagian ujungnya kita letakkan di bawah seperti ini. Setelah itu langsung aja kita simpan di atas loyang yang sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis. Lalu kita tutup dengan menggunakan plastik supaya bagian permukaannya tidak kering. Setelah digulung semua, kita proofing sampai mengembang 2 kali lipat. Untuk waktunya sekitar 15 sampai dengan 45 menit tergantung suhu ruangan. Setelah di-proofing dan mengembang 2 kali lipat, langsung aja kita oles dengan menggunakan egg gloss sebagai pengganti kuning telur. Egg gloss ini lebih bagus kalau untuk roti kayak gini, karena kalau kuning telur lebih cepat gosong pada saat dipanggang. Nah, ini kita oles aja secukupnya di bagian permukaannya. Langkah berikutnya langsung aja kita panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang dengan suhu 175 derajat Celcius, gunakan api atas dan bawah, dan timer sekitar 20 menit, atau silakan disesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Untuk memanggangnya, ini aku gunakan oven listrik top seri MO999. Ini merupakan oven andalan aku karena selain harganya terjangkau, daya listriknya rendah banget, cuma 700 watt aja untuk api atas dan bawah. Setelah dipanggang sekitar 20 menit, rotinya udah matang, langsung aja kita angkat, kemudian kita panggang roti yang berikutnya. Selagi rotinya masih panas, langsung aja kita oles dengan margarin supaya bagian permukaannya tidak kering dan juga lebih mengkilap. Nah, untuk mengolesinya, ini aku pakai mini spatula dari Stank Cookware. Satu set mini spatula ini dapat 5 jenis mini spatula yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. Ini dia hasilnya, cheese roll bread yang aku buat. Gimana? Cara bikinnya gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini jadi 12 potong cheese roll bread dengan harga jual sekitar Rp5.000 aja per potong, atau silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Langkah pertama, kita buat flas susunya dulu. Ini aku siapkan 250 ml susu cair coklat, atau boleh diganti pakai susu cair putih biasa. Kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir dan 2 sendok makan tepung maizena. Setelah itu aduk sampai tercampur rata dan gula pasir juga tepung maizenanya larut. Kemudian masak sampai mendidih. Untuk memasaknya, ini aku pakai saucepan dari Stank Cookware yang terbuat dari bahan granit Greblon coating dari Jerman yang super duper anti lengket. Selain itu juga hasil panas matangnya merata, dan bisa dibilang ini kualitas granit terbaik di kelasnya.
Sedangkan untuk mengaduknya, ini aku pakai mini spatula dari stand cookware juga. Satu set dapat 5 jenis mini spatula yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. Buat kalian yang pengen punya mini spatula dan saucepan kayak aku juga, silakan untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi, atau bisa langsung order aja di Instagramnya stand cookware. Oke, kalau flas susunya udah mateng dan mendidih meletup-letup kayak gini, langsung aja kita matikan api kompornya, kemudian kita angkat dan dinginkan. Langkah berikutnya, siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang, kemudian tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Karena ini ragi instannya masih baru, jadi nggak perlu dicek terlebih dahulu. Tambahkan 1/4 sendok teh bread improver, dan tambahkan 3 sendok makan gula pasir yang butirannya halus supaya lebih cepat larut. Kemudian tambahkan 150 ml susu cair, atau boleh kalian ganti dengan air putih biasa. Ini langsung aja kita campurkan semua bahannya jadi satu, lalu kita mixer dengan kecepatan tinggi dengan menggunakan kaki mixer yang spiral seperti ini. Nah, ini untuk nge-mixernya aku pakai mixer andalan aku, yaitu hand mixer MX200 dari Mito Elektronik. Ini ada 5 level kecepatan, dilengkapi dengan turbo. Desainnya juga elegan banget dengan body stainlessnya. Untuk daya listriknya cuma 350 watt, dan yang aku suka dari hand mixer ini sudah dilengkapi dengan termostat sebagai overhead protecting. Biasanya kalau bikin adonan roti dan donat kayak gini, adonannya itu termasuk adonan berat ya, maka mesinnya itu akan cepat panas. Nah, karena ada termostatnya, maka kalau mesinnya itu terlalu panas, dia akan mati secara otomatis. Dengan begitu mesinnya akan lebih awet dan nggak kebakar seperti mixer yang nggak pakai termostat. Oke, kalau adonannya udah di mixer sampai tercampur kayak gini, langsung aja kita tambahin 1 sendok makan munjung margarin. Kalau ditimbang ini beratnya sekitar 50 gram. Nah, ini langsung aja kita mixer lagi dengan kecepatan tinggi dan di mixer sampai teksturnya itu kalis. Kalau kalian nggak punya mixer, nggak usah khawatir, bisa membuat adonan roti ini dengan diuleni secara manual pakai tangan. Cuma kalau diuleni pakai tangan itu yang pasti pegel dan lama kalisnya. Selain itu halus 2 kali proofing. Setelah diuleni kita proofing sampai mengembang 2 kali lipat, kemudian dibentuk dan diproofing lagi sebelum dipanggang. Tapi kalau pakai mixer bisa langsung kali sempurna seperti ini ya. Kalau udah kali sempurna, adonannya udah kelihatan licin. Nah, untuk mengeceknya gampang banget. Tinggal kita ambil aja sedikit adonan, kemudian kita tarik dan dilebarkan. Kalau misalkan udah elastis, lentur, dan gak gampang robek kayak gini, berarti udah kali sempurna dan gak perlu di-proofing lagi. Setelah adonannya di mixer, langsung aja kita bagi menjadi 20 bagian dan gak perlu di proofing lagi ya, karena udah lentur jadi bisa langsung dibentuk. Nah, ini dibagi menjadi 20 bagian dengan cara dipotong-potong aja kayak gini, diperkirakan, dan sengaja gak pakai timbangan karena gak semua orang punya timbangan, apalagi timbangan digital. Nah, ini diperkirakan aja ya sambil di rounding, di bulat-bulat kayak gini. Nanti juga kerasa kok kalau misalkan ada adonan yang terlalu kecil ataupun terlalu besar, tinggal dipindah-pindahin aja sambil di rounding kayak gini. Kalau udah di rounding ataupun di bulat-bulat, langsung aja 1 butir adonan kita gepengin kayak gini pakai scraper. Bisa pakai tangan langsung ataupun boleh pakai apa aja ya. Pokoknya digepengin aja kayak gini. Kemudian tambahkan flas susu yang udah dibuat tadi. Kita tambahin aja secukupnya kayak gini. Setelah itu langsung aja kita tutup rapat sambil dirapihkan dan kita letakkan dalam paper cup. Untuk paper cupnya ini aku pakai yang diameter sekitar 6 cm. Nah, kalau udah disimpan dalam paper cup, langsung kita tutup dengan menggunakan plastik supaya bagian permukaan rotinya ini nggak kering dan rotinya mudah mengembang. Setelah itu kita lakukan hal yang sama sampai selesai. Kalau adonannya udah selesai dibentuk semua, kemudian ini kita tutup rapat dan kita proofing sampai mengembang 2 kali lipat.
Untuk lamanya proofing itu sekitar 15 menit sampai dengan 60 menit tergantung suhu ruangan. Oke, ini adonan rotinya udah aku proofing sampai mengembang 2 kali lipat kayak gini. Nah, ini bagian permukaannya aku olesin pakai egg gloss sebagai pengganti kuning telur. Tapi kalau mau kalian ganti pakai kuning telur yang asli juga nggak apa-apa. Ini dioleskan egg gloss tipis-tipis aja, nggak terlalu tebal juga. Setelah dioleskan egg gloss, kemudian kita tambahkan topping seperti almond slice dan juga choco chips. Tapi ini buat pemanis aja ya, kalau nggak pakai topping juga boleh. Setelah itu langsung aja kita panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang dengan suhu 175 derajat Celcius. Gunakan api atas dan bawah dan timer sekitar 20 menit. Silakan disesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Dan ini aku pakai oven listrik heat seri MO777 dari Mito Elektronik. Kapasitas 22 liter, muat loyang 24 x 24 cm. Daya listriknya cukup rendah, cuma 700 watt aja untuk api atas dan api bawah. Oke, setelah dipanggang sekitar 20 menit, ini roti flanya sudah mateng. Langsung aja kita angkat, kemudian kita masukkan panggangan yang berikutnya. Ini dia hasilnya, roti cup isi fla susu yang aku buat. Gimana, cara bikinnya gampang banget kan? Dan bisa kalian lihat ya, ini tekstur rotinya super lembut banget. Rasanya juga enak, fla susunya milky banget. Pokoknya ini dijamin rasanya ngeblend banget. Selain itu bentuknya juga cantik ya. Dan yang seperti kalian lihat pada saat membentuk adonan tadi, satu resep yang aku bagikan ini jadi 20 roti cup. Nah, ini bisa kalian. Langkah pertama, siapkan pisang. Dalam satu resep ini cuma membutuhkan 6 pisang aja. Nah, untuk pisangnya ini aku pakai pisang uli, tapi kalau mau kalian ganti pakai pisang kepok, pisang raja ataupun pisang tanduk juga boleh. Kemudian langsung aja pisang ini kita kukus dulu dalam kukusan yang udah dididihkan terlebih dahulu selama 10 menit. Untuk mengukusnya ini aku pakai wok platinum dari stand cookware. Wok platinum ini diameternya 32 cm. Di bagian handle-nya ada indikator yang bisa berubah warna yang menandakan kalau wok platinumnya ini udah panas atau belum. Selain itu, wok platinum ini juga anti baret, meskipun untuk mengaduk makanan kita menggunakan sutil yang terbuat dari stainless. Oke, setelah kira-kira 10 menit dikukus, langsung aja pisangnya ini kita angkat dan dinginkan. Dan untuk mengangkatnya, ini aku pakai capitan makanan dari stand cookware, terbuat dari bahan stainless steel dan juga bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 250 derajat Celcius. Ini nyaman banget dipakai loh. Langkah berikutnya, siapkan 250 gram tepung terigu. Ini aku pakai protein sedang yang kemasan. Langsung aja kita tuangkan ke dalam mangkuk mixer. Setelah itu tambahkan 1 sendok teh ragi instan dan tambahkan 1/4 sendok teh bread improver. Langkah berikutnya, siapkan 150 ml air es, kemudian tambahkan dengan 3 sendok makan gula pasir atau setara dengan 50 gram. Langsung aja gula pasirnya ini kita aduk dulu sampai larut. Setelah gula pasirnya larut, langsung aja tuangkan ke dalam mangkuk mixer. Kemudian pasang kaki mixer yang bentuknya seperti ini. Kemudian kita mixer sampai tercampur rata. Untuk mixernya ini aku pakai stand mixer Pico Mixer MX500 dari Mito Elektronik. Nah, Pico Mixer ini gearnya udah pakai metal gear ataupun gear besi, jadi udah nggak pakai gear plastik lagi ya. Tentunya metal gear ini lebih bagus dan lebih awet. Selain itu, yang aku suka dari Pico Mixer ini juga udah dilengkapi dengan termostat sebagai overhead protecting. Maka kalau misalkan mesinnya terlalu panas, dia akan mati secara otomatis. Dengan begitu mesinnya juga akan lebih awet.
Sedangkan untuk pengaturan speed ataupun level kecepatannya bisa kalian lihat di sini ya, tergantung makanan apa yang mau kalian buat karena beda kaki mixer, beda level kecepatannya. Karena di sini aku mau bikin adonan roti dengan kaki mixer seperti ini, jadi maksimum kecepatannya sampai level 6. Selain itu, kemampuan mesin dari Pico Mixer ini bisa mencapai 16.000 rpm. Di mixer biasa merek lain paling cuma sampai 8.000 rpm aja. Dan lebih menariknya lagi, Pico Stand Mixer ini daya listriknya rendah banget, yaitu cuma 150 watt aja untuk pemakaian normal. Dan bisa kalian lihat sendiri ya, ini level kecepatan 6, muternya udah kencang banget kayak gini, apalagi level 12 ya. Jadi kalau aku bikin adonan pakai Pico Mixer ini lebih cepat tercampur. Kalau bikin adonan roti ataupun donat lebih cepat kalis. Kalau bikin adonan kue bolu biasanya lebih cepat mengembang. Oke, kalau kira-kira adonannya udah tercampur kayak gini, langsung aja kita matikan dulu mixernya. Atau tanpa dimatikan pun nggak apa-apa. Ini langsung kita tambahkan dengan 1 sendok makan munjung margarin. Kalau ditimbang ini beratnya sekitar 50 gram. Langsung aja kita tambahkan ke dalam mixer. Kemudian kita mixer lagi dengan kecepatan level 6 sampai adonannya benar-benar kalis. Oke, kalau adonannya udah kalis, biasanya kelihatan ya teksturnya itu udah mulus dan juga licin. Langsung aja kita matikan mixernya dan kita cek untuk seberapa kalisnya. Cara ngeceknya juga gampang banget, tinggal kita tarik aja sedikit adonan, kemudian dilebarkan. Kalau udah elastis dan gak gampang robek, kalau nggak tipis-tipis banget, berarti adonannya udah kalis sempurna kayak gini. Setelah adonannya di mixer dan kalis sempurna, nggak perlu di proofing lagi. Jadi ini udah bisa langsung dibentuk. Berbeda dengan adonan yang diuleni pakai tangan. Setelah diuleni harus di proofing dulu supaya adonannya benar-benar kalis sempurna baru dibentuk. Nah ini satu adonan aku bagi menjadi 12 bagian. Setelah dipotong-potong jadi 12 bagian kayak gini, langsung aja kita bulat-bulat. Jadi ini nggak ditimbang ya, diperkirakan aja. Karena pada saat dibulat-bulat kayak gini juga terasa ataupun kelihatan ya kalau misalkan ada adonan yang terlalu besar ataupun ada yang terlalu kecil. Jadi tinggal kita pindah-pindahin aja. Kalau ditimbang ini beratnya sekitar 40 gram. Setelah dibulat-bulat sama rata semua, kemudian ambil satu adonan, kemudian kita gepengkan dan kita gilas dengan menggunakan roll pin. Ini kita gilas untuk panjangnya sesuai dengan panjang pisangnya. Kemudian pisang yang udah direbus tadi langsung aja kita belah jadi 2 bagian kayak gini. Kemudian tambahkan coklat meses, untuk banyaknya sesuai selera aja. Setelah itu letakkan pisang di atas coklat dan kita taburkan lagi coklatnya atau kita tutup lagi dengan coklat. Nah untuk menaburkan coklatnya ini aku pakai sendok sultan Luna Cutlery Series dari Stand Cookware. Terbuat dari bahan stainless steel yang super tebal, selain itu warna goldnya yang super mewah dan bikin estetik banget. Nah, sebelum digulung, bagian ujungnya ini kita potong-potong dulu dengan jarak masing-masing sekitar 1 cm. Untuk memotongnya boleh pakai pemotong pizza, boleh pakai scraper, ataupun juga boleh pakai pisau. Cuma kalau pakai pisau takut alas adonannya jadi robek aja ya. Kemudian coklat mesesnya ini kita rapihkan dulu ya supaya gak berantakan. Kemudian kita gulung. Gulungan yang pertama ini ujungnya harus benar-benar dirapatkan ya supaya coklatnya ini gak bocor pada saat dipanggang. Kalau udah benar-benar rapat, baru kita gulung sampai ujung. Setelah itu kita letakkan di atas loyang yang udah diolesi dengan margarin. Kemudian kita tutup dengan menggunakan plastik dan kita proofing atau diistirahatkan sampai mengembang 2 kali lipat. Untuk lamanya proofing itu tergantung suhu ruangan ya. Kalau misalkan lagi lembab biasanya agak lama proofingnya. Tapi normalnya sih proofing itu antara 15 sampai dengan 45 menit.
Oke, untuk yang rasa pisang keju kita bedakan bentuknya ya, supaya nggak keder mana yang keju mana yang coklat, karena kalau dalamnya itu nggak kelihatan. Ini untuk awalnya sama, kita gilas dulu pakai roll pin. Untuk ukurannya juga sama ya, sesuai dengan panjangnya pisang. Kemudian bagian tengahnya kita letakkan keju yang udah diparut, letakkan pisang yang udah dibelah tadi, kemudian tambahkan lagi keju yang udah diparut. Untuk banyaknya sesuai selera aja. Nah, untuk bentuk yang pisang keju ini kita buat bentuk kepang. Jadi bagian pinggirannya kita potong miring kecil-kecil kayak gini. Jaraknya sama ya, sekitar 1 cm. Setelah itu bagian kiri kanannya kita lipat ke arah dalam dengan cara menyilang. Oke, ini udah aku proofing sekitar 20 menit dan udah mengembang 2 kali lipat kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, langsung aja kita tambahin egg gloss ataupun pengganti kuning telur. Ini aku pakai egg gloss karena kalau kuning telur itu lebih cepet gosong ya. Kalau nggak pakai egg gloss ataupun kuning telur juga nggak apa-apa, bisa langsung dipanggang. Langkah berikutnya langsung aja kita panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang dengan suhu sekitar 175 sampai dengan 180 derajat Celcius. Gunakan api atas dan bawah dan timer sekitar 20 menit. Silakan disesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Untuk ovennya ini aku pakai oven top seri MO999 dari Mito Elektronik. Oven ini udah dilengkapi dengan rotisserie atau bisa dipakai untuk membuat panggangan ayam yang bisa muter sendiri. Dan daya listriknya juga rendah banget, cuma 700 watt aja untuk api atas dan bawah. Oke, setelah dipanggang sekitar 20 menit, ini roti pisangnya udah mateng. Langsung aja kita angkat, kemudian masukkan panggangan yang berikutnya. Selagi rotinya masih panas, langsung aja kita oles dengan margarin supaya bagian permukaannya ini nggak kering kalau udah dingin nanti. Nah, untuk mengolesnya ini aku pakai mini spatula dari Stand Cookware. Satu set mini spatula ini dapat 5 jenis mini spatula yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. Ini dia hasilnya, roti pisang coklat dan roti pisang keju yang aku buat. Gimana? Cara bikinnya gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini jadi 12 roti pisang, 6 roti pisang coklat, dan 6 roti pisang keju. Ini bisa kalian jual dengan harga sekitar Rp5.000, atau silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, karena roti pisang yang aku buat ini tanpa bahan pengawet, jadi untuk pisangnya cuma tahan maksimal 3 hari aja. Sedangkan untuk rotinya, kalau nggak pakai pisang bisa tahan sampai dengan 5 hari, dikemas rapat kedap udara. Jangan digeletakin, diangin-angin, karena kalau misalkan digeletakin rotinya akan cepat kering. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.